Haleluya, selamat pagi. Mendengar firman Tuhan adalah sumber kekuatan hidup saya dan saudara. Melakukan firman Tuhan adalah kebahagiaan hidup ini seumur hidup yang Tuhan anugerahkan. Firman Tuhan kembali akan mengajar kita, mendidik kita menjadi orang-orang yang terus bertekun di dalam Dia dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan. Masih di dalam kitab Ezra pasal yang ke-8 ayat 33 dan 34. Pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah. Kami di bawah pengawasan Imam Maremot bin Urea. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya itu dibukukan. Melalui apa yang kita baca ini membuat kita memahami ada hal-hal yang telah dicatat Tuhan, dicatat sedemikian rupa sehingga mereka tidaklah melakukan segala sesuatu tanpa berkat Tuhan. Dan kalau kita melihat bagian yang dipertimbangkan itu, semuanya benar-benar diukur, ditimbang, dan semuanya itu dibukukan. Dan Tuhan menghitung hal apapun yang sebenarnya kita lakukan di hari-hari yang akhir ini, relevansinya dengan keberadaan hidup saya dan saudara. Bagaimana kita tetap mengerjakan segala sesuatu, dan semuanya yang kita miliki, semua yang kita lakukan, semua ditimbang, diukur, dan semua dibukukan. Puji Tuhan. Pengawasan dan pembukuan itu adalah sesuatu yang penting. Bukan hanya ketika mengelola aset dan mungkin itu keuangan seperti apa yang kita baca, tetapi juga mengelola kehidupan sehari-hari. Rasul Paulus misalnya menasehatkan seorang muda, anak rohani yang bernama Timotius. Dia berkata, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16 berkata bahwa awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua yang mendengarkan engkau. Puji Tuhan. Ketahui bahwa apapun yang tentunya kita lakukan, bukan hanya aset, bukan hanya kita menghitung rezeki berkat yang Tuhan berikan, tetapi kita juga memahami bahwa ada sesuatu yang lebih esensial di mata Tuhan, di mana kita mengelola hati dan jiwa yang kita miliki. Puji Tuhan, firman Tuhan ingin kita memahami dan juga tetap ada di dalam keberadaan hidup yang selalu menyelidiki diri ini, menyelidiki seluruh apapun yang kita kerjakan. Di dalam kitab Mazmur 139, pemazmur berkata ayat 23-24, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong
dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudaraku yang kekasih, tidak ada hal-hal yang tidak dicatat Tuhan. Karena itu kita sangat terbuka dan mata Tuhan sangat memandang dan melihat keberadaan hidup ini. Tentunya hal apapun kita terus berkata, Tuhan, kenalilah jiwaku, kenalilah batinku. Apakah hatiku serong atau hatiku benar di mata Tuhan? Tuhan menolong kita. Tuhan ingin kita jauh lebih baik. Karena hal apapun yang kita kerjakan, semuanya dalam sebuah catatan Tuhan. Dan jangan pernah kita salah mengelola hati dan pikiran kita. Tetapi kelolalah di dalam semua kehendak dan rencana sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur firman kebenaran-Mu mendidik kami untuk kami hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Buatlah hati kami selalu melakukan yang lebih baik. Dan apapun yang kami kerjakan semuanya dalam catatan Tuhan. Tidak ada hal yang tidak Tuhan mencatatnya. Berkati kami umat-Mu yang mendengar firman Tuhan, mendengar dan terus melakukan bahagian firman Tuhan menjadi alat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan doa dan permohonan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin.